Welcome, enjoy your time. Bab 8. Dilirik pria lain. Risa memegang gagang pintu dengan gemetar. Napasnya tercekat di kerongkongan. Perasaan ragu dan takut bercampur aduk. Mengingat bagaimana sikap Bagas selama ini. Bisa-bisa dia dimarahi oleh pria itu. Namun, perintah mertuanya yang tegas membuatnya tak punya pilihan. Selain menghadapi situasi ini dengan hati yang berdebar, Risa perlahan membuka pintu kamarnya. Sejenak, matanya terpejam. Mengumpulkan keberanian untuk melihat apa yang ada di dalam. Ketika ia membuka mata, suasana kamar yang remang-remang memberikan nuansa misterius. Suara gemericik air dari kamar mandi menyadarkan Risa bahwa Bagas mungkin belum siap untuk menerima kehadirannya. Akan tetapi tidak mungkin jika dirinya mundur. Bisa-bisa nanti mertuanya protes lagi. Risa melangkah masuk, kakinya terasa berat. Setiap detik terasa seperti abadi saat ia mendekati pintu kamar mandi yang terbuka sedikit. Rasa cemas memuncak, jantungnya berdegup kencang. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia memanggil, Mas Bagas. Tiba-tiba, Bagas muncul dari balik pintu kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggangnya. Rambutnya masih basah, meneteskan air yang membuat lantai menjadi sedikit licin. Mereka berdua saling menatap terkejut. Mata Bagas membelalak, tidak mengira akan ada orang lain di kamar itu. Kedua bibir mereka terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Risa merasakan pipinya memanas, sementara Bagas tampaknya berusaha keras mengendalikan ekspresi wajahnya yang awalnya terkejut berubah menjadi lebih datar. Maaf mas, saya hanya... Risa berusaha menjelaskan, suaranya gemetar. Bagas yang masih terpaku akhirnya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Risa tidak perlu khawatir. Meskipun dalam keadaan yang tidak nyaman, pria itu mencoba untuk tidak memperburuk situasi dengan membiarkan emosinya meledak. Bagas masih berdiri di sudut kamarnya, matanya menatap tajam ke arah pintu yang terbuka. Ada apa? Tanyanya dingin. Risa yang masih membeku itu gugup, matanya tampak begitu cemas. Ada tamu yang datang dari kantor mas. Ucapnya dengan suara tergagap, menyampaikan pesan yang seharusnya sederhana, namun terasa begitu rumit. Dengan kedua tangan memegang handuk kecil, Bagas menghela napas dingin. Suruh mereka tunggu di ruang tamu. Ucapnya. Baik mas. Sahut gadis itu. Ia pun langsung berbalik. Lain kali jangan masuk ke kamar saya sembarangan. Ucap pria itu tegas, mengandung nada ketidakpuasan yang mendalam. Risa mengangguk, memahami batasan yang ditarik oleh suaminya, meski hatinya mencoba menyangkal kekecewaan. Sebagai istri, ia sering merasa terasing di rumahnya sendiri, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kehangatan. Namun, ia tak mau berlarut dalam penjelasan bahwa sebenarnya dia disuruh oleh mertuanya untuk masuk. Lagi pula dirinya sadar bahwa pernikahan yang mereka jalani hanya sebatas di atas kertas. Perlahan Risa mundur, memberi ruang bagi Bagas untuk mengenakan pakaian. Meskipun kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit, baginya detik-detik itu terasa seperti jam lamanya. Ketika ia berbalik keluar dari kamar, napasnya lega. Namun masih terasa ada beban yang belum sepenuhnya terangkat. Langkahnya terhuyung, mencerminkan kekacauan emosi yang ia rasakan. Apa dia bilang? Jangan masuk ke kamar dia sembarangan. Siapa yang mau? Kalau bukan karena disuruh mama juga aku ogah. Batin gadis itu. Di sisi lain, Bagas menatap kosong ke depan, berusaha menenangkan gundah di dadanya. Dua hati, meski berada dalam satu rumah, terasa berjarak seperti dua benua yang terpisah oleh lautan yang luas. Mereka belum bisa menyelami hati satu sama lain, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman. Pasti tersenyum saat melihat Risa keluar dari kamar Bagas. Dia segera bertanya pada menantunya itu. Gimana Riz? Apa Bagas udah tahu kalau ada tamu dari kantor? Tanyanya sambil menata kue. Risa mengangguk, wajahnya memerah sedikit. Dia mendekat ke arah Asti yang sedang menata kue di piring. Udah mah. Jawabnya lembut, tangannya cekatan membantu mertuanya memindahkan kue-kue itu ke piring yang lebih besar. Setelah selesai, Asti memandang Risa. Riz, Ini tolong dihidangkan untuk tamu yang datang ya. pinta wanita itu. Dia ingin menantunya itu bersikap seperti tuan rumah. Iya mah, tapi biar Bi Ani aja ya. Jawab Risa. Dia pun segera memanggil asisten rumah tangganya itu. Bi, tolong bawa ini ke ruang tamu ya. Perintahnya sambil menyerahkan piring kue kepada Ani. Oh iya non. Jawab Ani. Loh, kenapa nggak kamu aja Riz? Tanya Asti heran. Risa pun salah tingkah. Ini mah, aku kan cuma pakai baju rumahan yang sederhana. Kayaknya nggak enak kalau nemuin tamu dengan kondisi kayak gini. Takutnya nanti malah ngerusak nama baik Mas Bagas. Ujarnya. Suaranya bergetar sedikit menunjukkan rasa canggung. Gitu ya. Tapi sebaiknya kamu loh yang menghidangkan jamuan. Kan kamu tuan rumahnya. Atau gini
aja lebih baik kamu ganti baju dulu biar nggak malu, usul Asti. Risa tersenyum malu, matanya menunduk. Padahal kan itu cuma alasan. Mama emang selalu punya cara buat bikin aku nggak bisa berkutik. Batin gadis itu. Ya udah aku ganti baju dulu mah, Jawabnya. Dengan berat hati Risa pun beranjak menuju kamarnya. Ia mengganti pakaian seadanya dengan blus cantik dan rok panjang yang elegan. Ia memandangi cermin, menata hijabnya serta berdandan tipis. Gadis itu menghela napas panjang. Meski ia tahu ini hanya alasan untuk tidak bertemu dengan rekan Bagas karena pernikahan mereka masih dirahasiakan. Ia tak memiliki pilihan selain menuruti ucapan mertuanya itu. Sementara itu Bagas yang sudah mengenakan pakaian pun keluar kamar. Dia menyapa para tamunya. Terima kasih udah datang ya. Ucap pria itu. Mereka pun berbincang di sana. Stepi yang sejak tadi tidak sabar ingin bertemu Bagas pun tampak senang. Setelah berpakaian rapi, Risa kembali ke dapur. nah gitu dong, kan cantik. Puji Asti saat melihat menantunya. Gadis tersebut hanya tersenyum simpul. Bi tolong bawain minumannya ya, biar aku bawa kue ini. Pinta gadis itu. Iya non. Sahut Ani. Mereka pun menuju ke ruang tamu. Risa berjalan anggun dengan baki berisi hidangan kue yang lezat. Setibanya di ruang tamu, ia menghidangkan kue dengan senyum yang dipaksakan. Tak lupa ia menyapa tamu dengan sopan, berharap pertemuan ini cepat berakhir. Di dalam hatinya ia merasa canggung. Silakan dicicipi. Ucapnya sopan. Bagas mengerutkan keningnya. Kenapa dia ganti baju? Perasaan tadi nggak pakai baju ini. Terus apa itu? Pakai dandan segala. Apa dia sengaja mau cari perhatian orang lain? Batinnya, Risa berharap rahasia pernikahannya tidak terungkap pada kesempatan ini. Malu sekali jika orang lain tahu bahwa dirinya adalah adik dari mendiang Rina dan berubah status menjadi istri Bagas. Apa kata mereka nanti? Pikirnya. Setiap gerakan yang dilakukannya membuat beberapa teman kantor Bagas terpukau. Kecantikannya yang natural dan berbeda dari wanita-wanita kota lainnya membuat gadis itu sangat menarik di mata mereka. Setelah Risa kembali ke dapur, beberapa dari mereka tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bagas, itu barusan siapa? Lu kok nggak bilang kalau ada yang bening di rumah? Tanya salah seorang rekan kerja dengan nada penuh kekaguman. Bagas yang duduk di samping mereka menelan saliva. Dia pun terdiam sejenak. Entah mengapa hatinya kesal mendengar hal itu. Dia bingung harus menjawab apa, mengingat bahwa pernikahan mereka masih dirahasiakan. Wajahnya terlihat canggung. Ia menggaruk kepala, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Oh itu, dia sepupu gue. Jawabnya, berusaha menyembunyikan gugup dengan senyum tipis. Itu bukannya cewek yang tadi ya? Bisik staf wanita. Masa sih? Kayaknya yang tadi nggak begitu deh. Sahut Steffi pelan. Para rekan kerjanya mengangguk-anggukan kepala penuh minat, namun masih terlihat tidak sepenuhnya puas dengan jawaban tersebut. Mereka melirik ke arah dapur, berharap dapat melihat sekali lagi sosok Risa yang telah membuat mereka terpesona. Bagas hanya bisa menghela napas, berharap rahasia ini tetap aman hingga waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Namun di sisi lain juga ia kesal melihat para temannya itu jelalatan. Ajak ngobrol sini dong, biar kita bisa makin semangat, Gas. Pinta salah satu rekannya. Malum, Gas, para jomblo akut, nggak bisa lihat yang bening dikit. Timpal yang lain. Bagas sangat risih mendengarnya. Lo datang ke sini mau tajih apa mau godain sepupu gue, ha? Sekak pria itu. Yaelah, Gas, gitu doang, pelit amat. Gumam mereka. Ternyata Pak Bagas posesif juga sama sepupunya ya. Wah, jangan-jangan Pak Bagas juga udah ngincer sepupunya yang barusan. Timpal yang lain. Kalian mau saya kasih SP? Kencam Bagas. Kesal. Ya ampun pak, kami cuma bercanda, jangan serius-serius banget dong. Saya ini masih berduka, lagi nggak mood buat bercanda. Ujar Bagas. Akhirnya mereka pun terdiam, sadar bahwa tindakan mereka tidak tepat. Sorry ya, Gas, gue nggak bisa ngontrol sikap. Ucap teman Bagas. Iya, gue mau ke toilet dulu bentar. Kalian cicipin aja kuenya. Jawab Bagas. Dia pun beranjak meninggalkan ruang tamu. Bagas berjalan dengan langkah yang tenang menuju ke bagian dalam rumah. Namun langkahnya segera berbelok ke arah dapur ketika ia mendengar suara istrinya sedang berbincang dengan Ani. Di sana ia melihat Risa sedang menyiapkan hampers untuk para tamu nanti malam. Tanpa banyak bicara, Bagas menggandeng tangan istrinya dengan cepat lalu menariknya meninggalkan dapur, membuat semua orang yang ada di sana bingung, termasuk Asti. Risa tak kalah bingung. Dia terkejut dengan tindakan suaminya. Namun ia hanya bisa mengikuti Bagas yang terus berjalan menuju kamarnya. Tidak mungkin protes karena sedang banyak tamu. Bagas menutup pintu kamar, memastikan bahwa mereka berdua terisolasi dari keramaian tersebut. Dengan nada suara yang lebih rendah, tatapan mata yang intens, Bagas menatap Risa. Kamu nggak perlu tebar pesona di depan laki-laki lain. Ujarnya, suara berat tersembunyi di balik kata-katanya. Bagas merasa bahwa Risa sengaja menunjukkan sisi menariknya, padahal dia hanya melakukan apa yang diminta mertuanya. Risa yang masih mencoba mencerna situasi, merasakan keterkejutan dan kesal bercampur jadi satu. Alisnya mengerut. Mas jangan asal bicara ya. Siapa yang tebar pesona? Saya hanya membantu menyuguhkan kue seperti yang Mama minta. Nggak ada maksud lain. Jawabnya berusaha menjelaskan. Tangan Bagas masih memegang tangannya dengan erat seolah tidak ingin melepaskannya. Kalau nggak tebar pesona, kenapa kamu ganti baju dan make up seperti ini? Tanya pria itu lagi. Wajahnya terlihat sangat kaku.
Risa ternganga mendengarnya. Oh, jadi Mas lebih senang saya terlihat seperti pembantu? Harusnya bilang dari tadi, biar saya nggak perlu repot-repot. Jawabnya tak mau kalah.